Nazwa Melunisa. Di sini saya yang akan menemani Mbak dalam proses coaching pada sore hari ini. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Anissa Putri. Di sini saya baru lulus SMA, Bu. Sebenarnya udah 1 tahun yang lalu Bu saya lulus SMA. Jadi sekarang saya masih belum ngapain sih, masih di rumah aja. Baik, gimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi tuh bilang udah 1 tahun yang lalu ya, berarti sampai sekarang ini nggak ada kegiatan apa-apa? Iya betul Bu, saya masih bingung soalnya nih Bu. Saya tuh pengen lanjut ke kuliah atau mau kerja ya. Baik, makasih ya Mbak udah bersedia untuk mengikuti sesi coaching pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Apa Mbak sudah siap? Siap Bu. Baik, Mbak bisa ceritakan dulu nih apa yang ingin Mbak bahas dalam sesi coaching hari ini. Nah, terkait yang tadi saya sudah bilang Bu, saya kan udah lulus SMA itu udah 1 tahun yang lalu. Sekarang kegiatan saya nggak ngapain. Saya tuh udah bingung nih Bu, mau lanjut kuliah atau misalkan mau lanjut kerja. Saya udah lamar-lamar, tapi belum ada nih panggilan yang saya dapat dari perusahaan-perusahaan. Saya juga mau lanjut kuliah, tapi saya masih bingung nih jurusan apa yang pengen saya ambil gitu Bu. Jadi saya masih bingung nih, saya mau lanjut kuliah atau kerja dulu ya. Baik, jadi tujuan kamu dalam sesi ini itu untuk bisa tahu ya apa pilihan kamu untuk selanjutnya, kayak pilih kerja atau kuliah. Iya betul Ibu. Baik Mbak, jadi sekarang Mbak boleh ceritakan nih gimana kondisi yang sedang Mbak hadapin pada saat ini. Jadi gini Bu, saya tuh pengen banget nih ngelanjutin kuliah kan, karena saya merasa pendidikan yang lebih tinggi itu tuh akan membantu karir saya di masa depan nanti. Tapi di sisi lain saya juga ingin segera bekerja Bu, karena ingin mandiri dan membantu perekonomian keluarga. Nah, menurut Mbak ini apa sih alasan terbesar yang membuat Mbak ini ingin melanjutkan kuliah? Saya ingin Bu menambah wawasan saya gitu kan. Jadi dengan saya kuliah ini harapannya saya bisa memperluas nih peluang kerja saya gitu kan, dan mendapatkan kualifikasi yang lebih baik untuk perusahaan-perusahaan. Tadi kan alasan inti untuk melanjutkan kuliah. Nah, sekarang saya ingin nanya apa alasan terbesar Mbak yang membuat Mbak ini ingin bekerja? Kalau untuk kerja sih saya pengen banget punya penghasilan sendiri Bu, dan bisa bantu orang tua saya. Nah, saat memikirkan kedua hal ini, itu apa yang paling membuat Mbak itu bingung? Yang paling saya buat bingung itu ya Bu, saya tuh takut nyesel nih ketika saya mau ngambil salah satu keputusan yang sudah saya pilih gitu. Jadi takut salah pilih gitu Iya ya? betul Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat dari berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan ya. Menurut Mbak ini pilihan apa yang tersedia pada saat ini? Untuk saat ini sih saya sebenarnya belum bisa langsung kerja sih Bu, atau misalkan saya juga belum bisa langsung kuliah. Jadi saya bingung nih, mau kerja tapi nggak bisa kerja dulu. Ya, saya bisa aja, saya udah siap nih Bu, mau kerja saya siap, mau kuliah saya siap, tapi saya juga bingung nih apa saya kerja sambil kuliah ya. Itu Bu. Nah, dari pilihan-pilihan itu, mana yang menurut Mbak ini paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Mbak pada saat ini? Kalau saya pikir ya Bu, saya ini ngerasa kuliah sambil kerja itu pilihan yang paling sesuai gitu. Jadi saya keinginan saya kuliah dapat, keinginan saya kerja itu juga dapat gitu Bu. Baik. Oke Mbak, jadi dalam akhir pilihan Mbak ini pingin sambil kerja dan juga sambil kuliah, mau nggak mau kalau gitu Mbak harus menerima konsekuensinya ya, dari mulai kesiapan fisiknya, lalu mungkin kesiapan mentalnya juga bakal capek antara kuliah dan kerja, terus juga harus bisa membagi waktu ya antara kuliah dan juga bekerja. Iya sih Bu, saya udah tahu sih. Saya
merasa kalau misalkan saya kuliah sambil kerja pun pasti jadwal saya akan lebih padat dari yang hanya kuliah saja atau hanya bekerja saja. Tapi dengan pilihan yang sudah saya pilih ini, saya udah mempersiapkan sih Bu, saya udah maksudnya mental saya udah kuat nih, udah yakin kalau saya akan bisa kuliah sambil bekerja gitu. Oke. Nah, langkah pertama apa yang akan Mbak lakukan setelah sesi coaching ini selesai? Sebenarnya tujuan saya ini setelah selesai sesi coaching ini, saya akan mulai mencari informasi kampus yang sesuai dengan yang saya inginkan Ibu. Sama saya juga mau mencari lowongan kerja yang bisa, dimana yang bisa saya kerjakan sambil kuliah. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, apa hal yang paling berharga buat Mbak dalam menjalani sesi coaching pada hari ini? Saya jadi lebih sadar sih Bu, bahwa yang saya tidak harus memilih salah satu secara mutlak. Jadi saya merasa nggak apa-apa kok saya pilih dua-duanya gitu. Nggak salah. Iya, saya juga nggak perlu untuk memilih satu aja secara mutlak gitu. Jadi ada alternatif yang dimana bisa memungkinkan saya tetap kuliah sekaligus bekerja. Jadi selagi Mbak yakin dan bisa menghadapinya, jadi kenapa enggak gitu? Iya betul Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga rencana Mbak yang sudah Mbak susun ini dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya saya juga terima kasih ya Bu, karena sudah memberi arahan ke saya dan memberi bimbingan. Saya jadi lebih sadar, terbuka gitu dengan pilihan yang saya ambil ini. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.